Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang harapan etika pada perkuliahan etika bisnis dan profesi. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Narsabiti dengan NIM 193017 dari Prodi S1 Manajemen A. Yang pertama, yaitu tentang etika lingkungan untuk bisnis. Ini meliputi tentang pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Kredibilitas itu dipengaruhi oleh pemangku kepentingan. Apabila pemangku kepentingan itu tidak dihargai, maka tujuan jangka panjang perusahaan itu tidak akan tercapai. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis. Di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada fisik, moral, penilaian yang buruk, aktivitas pemangku kepentingan, ekonomi, penyimpangan keuangan, persaingan, kegagalan tata kelola, akuntabilitas, sinergi, penguatan hukum, dan kelembagaan. Yang selanjutnya ada masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu yang pertama ada polusi udara, hujan asam, menipisnya lapisan ozon, pencemaran air, dan yang terakhir ada penebangan hutan hujan di Brasil. Yang selanjutnya ada sensitivitas moral, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kurangnya kejujuran dalam perusahaan, baik itu oleh individu maupun kelompok, dan juga ada keinginan untuk mencapai kesetaraan. Yang ketiga adalah kampanye untuk memboikot perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di bawah umur atau anak-anak dan mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian yang buruk dan aktivitas pemangku kepentingan. Ini menghubungkan dengan kasus Shell Inggris, di mana penyimpanan minyak kapal itu dari dalam daripada membawanya ke dekat pantai, menyebabkan demonstrasi untuk mendukung etika investor berpandangan bahwa investasi yang mereka lakukan tidak hanya membuat hasil yang memadai, tetapi harus dengan cara yang etis. Selanjutnya ada ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Di sini ekonomi itu tentu memiliki banyak tekanan, di mana tekanan itu berasal dari persaingan global. Ketika ada tekanan, itu mengakibatkan margin keuntungan menyusut. Dan juga untuk mempertahankan terjadinya penyusutan keuntungan, itu beberapa perusahaan akhirnya melakukan beberapa etika praktik yang dipertanyakan. Contohnya yaitu melakukan pemalsuan transaksi dan catatan lain, serta eksploitasi lingkungan atau pekerja. Hasilnya telah menjadi bagian dari alasan untuk memicu kasus penyimpangan lingkungan atau keuangan. Jadi ini diakibatkan karena adanya tekanan-tekanan kompetitif atau yang berasal dari persaingan global. Yang selanjutnya ada skandal keuangan. Di sini jurang harapan dan jurang kredibilitas. Jurang harapan itu adalah penyimpanan keuangan yang berkelanjutan, menimbulkan keraguan kepercayaan terhadap pelaporan dan tata kelola perusahaan. Kemudian kurangnya kredibilitas juga menyebar dari pelayanan keuangan untuk mencakup bidang lain dari aktivitas perusahaan. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 30 Juli 2002 Undang-Undang SOX itu diterbitkan, di mana undang-undang ini mengusung tentang reformasi tata kelola perusahaan dan profesi akuntansi. Yang pertama kali ini diterapkan di Amerika Serikat, kemudian secara tidak langsung di Kanada dan diikuti oleh beberapa negara-negara di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada kegagalan tata kelola dan penilaian risiko.
ini berasal dari kegagalan fidusia, di mana kasus terkenal yaitu kasusnya Enron yang mengakibatkan jatuhnya perusahaan publik terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Masyarakat sudah muak dengan direktur, eksekutif, dan lain-lain, di mana mereka memperkaya diri dengan biaya masyarakat. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa direktur dan eksekutif itu tidak mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko etika dengan cara yang sama atau pemahaman mereka untuk bisnis lainnya. Yang selanjutnya ada peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam proses kegiatan perusahaan melahirkan keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas pada pihak investor dan juga para pemangku kepentingan. Akhirnya gerakan ini tidak lagi hanya ditandai oleh pemimpin yang mau pergi mengambil resiko, tetapi gerakan ini juga menjadi lebih tinggi dan menjadi suatu tendensi dan bersifat profesional. Yang selanjutnya dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, ada hasil dari beberapa perundingan di mana hasil tersebut yang pertama adalah konsultasi tersedia untuk memberi nasihat-nasihat. Jadi hasil ini merupakan sebuah solusi untuk permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama yaitu tadi konsultasi tersedia untuk memberi nasihat perusahaan dan mereka dikenal investor etika tentang bagaimana menyaring aktivitas-aktivitas dan investasi-investasi demi probabilitas integritas etika. Yang kedua ada reksadana yang mengharuskan diri dalam investasi-investasi yang etis, bermunculan juga untuk melayani kebutuhan investor kecil. Yang ketiga ada kegiatan investor besar juga menjadi suatu bukti seperti banyak sektor publik dan dana pensiun nirlaba telah mengambil minat aktif dalam tata kelola perusahaan asosiasi yang menginvestasikan dananya dan telah menyajikan resolusi pemegang saham yang dirancang untuk mengatasi kepedulian mereka. Yang keempat ada politisi telah merespon dengan meningkatkan peraturan denda hukuman baik untuk individu maupun perusahaan yang terlibat dalam penyimpangan. Yang kelima ada jurang kredibilitas, itu tidak disukai organisasi-organisasi bisnis. Kurangnya kredibilitas ini tuh meningkatkan peraturan standar internasional serta kepentingan utama dalam perubahan besar dalam tata kelola dan praktik-praktik manajemen. Selanjutnya adalah harapan baru untuk bisnis. Mandat baru untuk bisnis, yaitu mandat untuk bisnis telah berubah, jadi fokus bergeser dari pandangan sempit orientasi pemegang saham mengenai apa yang telah dicapai oleh bisnis menjadi pandangan pemangku kepentingan yang lebih luas, mencakup apa dan bagaimana suatu prestasi dicapai. Penilaian keberhasilan masa depan perusahaan akan dilakukan berdasarkan kerangka kerja berorientasi pemangku kepentingan yang luas, termasuk apa yang telah dicapai dan bagaimana mencapainya. Kemudian ada tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Di sini kesetiaan direktur dan eksekutif itu harus mencerminkan interest pemangku kepentingan terkait dengan sasaran, proses, dan hasil. Tujuan dan proses tata kelola harus mengarahkan perhatian kepada perspektif baru ini. Selanjutnya ada peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional, di mana kegagalan fidusia ini tuh memahami harapan dan nilai-nilai dasar kebebasan, integritas, serta penilaian dan pelaporan yang objektif. Dan adanya reformal profesi akuntansi dalam rangka memperkuat harapan masyarakat. Dan juga adanya standar-standar global yang mengembalikan fokus akuntansi profesional untuk melayani kepentingan umum.
Yang selanjutnya ada tanggapan dan perkembangan. Kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Nah, ini ada beberapa tren, yaitu yang pertama ada memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal, ketetapan nilai untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi, meskipun perubahan yang signifikan juga terjadi dalam cara beroperasi, di mana akhirnya adanya reorganisasi, pemberdayaan karyawan, dan juga penggunaan data elektronik yang berhubungan. Meningkatnya ketergantungan manajemen pada indikator kinerja non-keuangan yang digunakan secara nyata. Selanjutnya yaitu kini diakui bahwa walaupun perusahaan secara umum bertanggung jawab kepada para pemegang saham, mereka bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan secara strategis. Nah, ini merupakan bagian bagaimana alur dari kerangka tata kelola perusahaan dan juga peta akuntabilitas pemangku kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. Di sini ada penentu reputasi, yaitu ada kredibilitas, sifat dapat dipercaya, keandalan, dan juga tanggung jawab. Yang selanjutnya ada etika, perilaku, dan perkembangan dalam etika bisnis. Yaitu ini ada beberapa pendekatan filosofis untuk etika perilaku. Ada filosofis Yunani dari Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan dan kebahagiaan dicapai dengan menjalani hidup secara soleh atau bijak sesuai dengan alasan. Ada juga menurut Immanuel Kant dan juga John Stuart Mill. Dan yang selanjutnya ada akuntabilitas. Keinginan untuk relevansi telah melahirkan gelombang dalam laporan, terutama yang bersifat non-finansial dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan tertentu. Kerangka kerja yang lebih luas dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI untuk membimbing perusahaan membuat laporan yang komprehensif dan oleh Accountability untuk laporan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep dan persyaratan etika bisnis. Dua perkembangan itu adalah konsep pemangku kepentingan dan suatu konsep dari kontrak sosial perusahaan. Contoh kelompok pemangku kepentingan itu mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pendekatan untuk pengambilan keputusan etis. Pendekatan analisis pertama itu dikenal sebagai modified 5-question approach. Itu pendekatan 5 pertanyaan termodifikasi. Kemudian ada standard approach atau pendekatan standar moral termodifikasi, dan juga ada pendekatan terakhir mengenai analisis pemangku, yaitu pendekatan Pastin termodifikasi. Selanjutnya yaitu ada etika lingkungan untuk akuntan profesional. Yang pertama ada reformasi melalui struktur peraturan dan pengawasan baru, serta harmonisasi standar pengungkapan secara internasional dan revisi kode etik yang mendedikasikan kembali profesi akuntansi ke akar fidusia aslinya. Telah menjadi penguatan penting yang akan mempengaruhi perilaku akuntansi profesional di seluruh dunia. Tata kelola yaitu perusahaan sadar bahwa mereka semakin bertanggung jawab untuk setiap operasi perusahaan dan mereka mencari cara efektif untuk mengelola, memperhitungkan, dan mengungkapkan kegiatan di seluruh dunia. Layanan yang ditawarkan yaitu merupakan layanan non-audit kepada klien audit merupakan masalah yang bertentangan bagi Arthur Andersen dalam kegagalan Enron telah dibatasi sehingga harapan konflik kepentingan yang lebih ketat dapat dipenuhi. Oke, sekian presentasi dari materi tentang harapan etika. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.